Anda kembali dalam special report peringatan Hari Buruh Internasional dan saya masih bersama dengan Mas Sabda Pranawajati yang merupakan Sekjen Aspek Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia. Mas Sabda, tadi sempat kita terpotong mengenai tidak hanya sekedar menuntut kepada pemerintah terkait dengan hak-hak, ada juga tentunya kewajiban untuk memperbaiki diri istilahnya. Apa saja yang sudah dilakukan? Ya, yang jelas kami sangat memahami bahwa perusahaan itu menjadi ladang kita dari buruh. Kalau perusahaan itu maju, maka logikanya adalah kita akan dapat benefit yang juga lebih baik, kan gitu kan, gaji akan semakin baik. Logikanya begitu. Sehingga kewajiban serikat pekerja juga untuk memastikan bahwa seluruh anggotanya dan pekerjanya juga meningkatkan produktivitas kerja. Supaya apa? Supaya tadi begitu produktivitas kerja naik, keuntungan meningkat, diharapkan pengusaha mendistribusikan keuntungannya secara lebih fair dan lebih maksimal. Itu sebenarnya siklus yang kita jalanin ya. Dan untuk mengupgrade teman-teman anggota serikat pekerja dan pengurus, kita punya, kalau di aspek ada lembaga trainingnya, juga ada lembaga advokasinya. Nah, kita kasih training mulai dari hak-hak serikat, gitu kan, hak pekerja, sampai bagaimana dia membuat perjanjian kerja bersama antara serikat pekerja dan pengusaha, kemudian terkait dengan struktur skala upah, gitu kan, karena udah ada aturannya semua. Dan itu semua berjalan dengan baik? Alhamdulillah berjalan baik. Dan kita juga kerjasama dengan Disnaker, dengan kementerian, pembicara-pembicaranya kita ambil dari sana juga. Mas Sabda, selain menuntut penghapusan PP nomor 78, ada juga saya lihat terkait dengan tuntutan untuk merevisi Undang-Undang nomor 13 tahun 2003. Bisa Anda jelaskan? Ya, jadi saya koreksi, bukan kita yang menuntut revisi, tapi pihak pengusaha dan pemerintah menginginkan adanya revisi terhadap Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Nah, kita menolak. Gitu kan. Kenapa kita menolak? Karena sudah kelihatan arahnya kemana. Satu, bahwa ini statement dari pihak Apindo sendiri ya dalam beberapa kesempatan. Satu, bahwa hak orang yang ter-PHK yang tadinya dalam Undang-Undang 13 ada namanya hak pesangon dan penghargaan masa kerja, itu akan dihilangkan. Akan dilebur jadi satu, gitu kan. Cuma tunjangan pensiun yang besarnya pasti jauh lebih kecil dibanding apa yang ada. Kedua, terkait dengan jenis pekerjaan outsourcing yang bisa di-outsource. Pengusaha maunya bebasin aja semua jenis pekerjaan bisa di-outsource. Artinya memperluas yang tadi 5 jenis pekerjaan dibatasi, ini diperluas. Kemudian kontrak kerja yang maksimal hanya 3 tahun, itu bisa diperpanjang sampai 8 tahun. Nah, itu yang kita tolak ya. Sehingga kita harap terlepas dari bahwa Undang-Undang 13 sudah banyak dilakukan judicial review ya saya pikir ini tetap masih lebih baik dibandingkan kalau kita menyetujui revisinya. Kita akan melihat bagaimana jalannya aksi peringatan May Day atau peringatan Hari Buruh di Bandung. Kita akan bergabung dengan rekan Tifal Solesa di sana. Selamat siang Tifal, bagaimana jalannya aksi massa hingga saat ini? Masihkah ada orasi-orasi di sana, Tifal? Untuk saat ini bisa kami sampaikan langsung dari depan Gedung Sate Kota Bandung, Fandi, bahwa massa sudah membubarkan diri dari rangkaian aksi buruh dalam memperingati Hari Buruh Internasional 2017 atau May Day yang berlangsung pada hari ini. Seperti yang tampak di belakang saya kondisi saat ini, memang kondisi sudah mulai lengang dari kerumunan massa begitu, dan arus lalu lintas yang sebelumnya sempat ditutup di Jalan Diponegoro atau persis di depan Gedung Sate ini akhirnya sudah kembali dibuka sekitar pukul 15.15 waktu Indonesia bagian Barat tadi. Sepanjang pagi tadi sekitar pukul 9.30 hingga saat ini di pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat begitu, massa dari lebih dari 5 aliansi buruh menyuarakan aspirasi mereka dalam peringatan Hari Buruh Internasional hari ini di Kota Bandung. Dan mereka memiliki sejumlah tuntutan yang disuarakan begitu. Kalau kita dengar dari beberapa laporan rekan-rekan kita juga di beberapa daerah lainnya, memang bisa dikatakan kurang lebih sama begitu. Tuntutan pada umumnya adalah mereka meminta pemerintah untuk mencabut peraturan pemerintah atau PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Kemudian mereka menolak adanya upaya revisi terhadap Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Selain itu ada beberapa suara lain atau aspirasi lain yang disampaikan para aliansi buruh ini selama jalan orasi yang berlangsung sejak pagi hingga sore tadi, seperti mereka menolak ada upaya diskriminasi ataupun juga kekerasan terhadap buruh perempuan, kemudian mereka menolak adanya pembayaran upah murah terhadap para buruh, dan juga mereka meminta adanya perbaikan terhadap
pelayanan BPJS Kesehatan bagi kaum buruh, karena selama ini banyak kasus juga dari penuturan mereka dalam aksi tersebut bahwa banyak kasus para buruh tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan secara prima di sejumlah unit kesehatan, baik itu rumah sakit ataupun juga puskesmas begitu, dengan layak, dengan baik, dan memang sesuai dengan harapan para buruh seperti itu. Dan dari pagi hingga siang tadi sebetulnya kondisi massa dalam aksi unjuk rasa kali ini terpantau kondusif, namun pada pukul 12:30 siang tadi sempat terjadi kekisruhan antara LSM yang ikut membantu adanya aksi massa dalam peringatan Hari Buruh ini kepada salah satu kelompok massa yang mengenakan seragam hitam, berupaya untuk melakukan provokasi seperti itu, dan diketahui masih belum diketahui sebetulnya identitas persis dari komunitas yang berseragam hitam tersebut yang kemudian melakukan upaya provokasi dalam aksi yang berlangsung pada siang tadi begitu. Beruntung memang aksi mereka ini, aksi provokatif ini berlangsung hanya 4 hingga 5 menit sampai akhirnya pihak kepolisian berhasil memukul mundur mereka hingga berhasil keluar dari sekitar kawasan Gedung Sate maupun juga di sekitar kawasan Gasibu. Walaupun setelah mereka dibubarkan, mereka melakukan upaya vandalisme terhadap beberapa tempat umum atau fasilitas umum yang ada di Kota Bandung, seperti merusak pos kepolisian, lalu juga melakukan coret-coret di sejumlah tempat umum begitu ataupun tempat publik. Dan sampai dengan saat ini kami juga sempat berbicara juga beberapa saat dengan Kapolres Tabes Bandung Hendro Pandowo yang menyebutkan bahwa sampai dengan saat ini pihak kepolisian masih terus mendalami kasus ini dan masih akan terus menelusuri siapa pelaku yang melakukan upaya vandalisme maupun juga kekisruhan yang terjadi pada siang tadi. Bicara soal pengamanannya sendiri, pihak kepolisian dalam hal ini Polda Jawa Barat bersama dengan Polres Tabes Bandung menurunkan sekitar 1.435 personel gabungan, baik itu dari Polda Jawa Barat ditambah dengan Polres Tabes Bandung, kemudian beberapa anggota kepolisian dari seluruh jajaran Polres yang ada di Kota Bandung, ditambah lagi dengan satuan TNI dan juga LSM yang ada di Kota Bandung untuk membantu pengetatan keamanan dan mengawal massa yang akan melakukan demonstrasi sepanjang saat ini. Dan memang tampak hasilnya bahwa sepanjang pagi hingga sore hari ini aksi berlangsung kondusif dan tidak ada ketegangan berarti yang muncul selama pelaksanaan aksi unjuk rasa ini. Walaupun sebelumnya mereka berharap bisa bertemu dengan pihak Pemprov Jawa Barat, dalam hal ini mungkin dari Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan maupun juga dari Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar. Namun sayangnya mereka belum bisa menemui keduanya dengan alasan yang memang masih belum bisa kami ketahui juga, karena memang dari konfirmasi pun belum ada kepastian terkait dengan hal ini. Fandi. Baik, Tifal, meskipun ada sedikit provokasi dan juga aksi vandalisme di sana, kita bersyukur sampai berakhirnya aksi sudah berjalan dengan kondusif. Terima kasih Tifal Solesa yang melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Dan pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini.